seperti biasa aku selalu kepedean sama Allah. Mungkin kalian bisa ikutin cara aku kepedean sama Allah, tapi memang itu yang membuat aku bilang hidup aku itu kejutan, banyak banget naik turunnya. Dalam 1 tahun aja aku dinikahkan, didapatkan kebahagiaan, di tahun yang sama aku diambil secara paksa, ibaratkan gitu. Kita itu hidup cuma sebentar banget di dunia. Kalau kita hanya terlarut dari apa yang beliau ambil, kenapa kita kenapa kita juga nggak seterlarut itu, ibaratkan memuji Allah ketika kita bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bid'awatihi wa tamassaka bisunnati wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah sudah Rabu lagi ya. Sudah Rabu lagi, artinya ini Kencan Sastra kita yang baru pertama kali mengikuti acara belajar dari bintang persembahan dari aplikasi KBM App. Mudah-mudahan betah di sini, mudah-mudahan kerasa, dan insya Allah pekan depan itu rencananya narasumbernya Oki Stiana Dewi ya, mudah-mudahan. Tapi harinya kemungkinan nggak Rabu nih, Saya lupa nih Mas Cepi, coba cek percakapan di WhatsApp kita ya. Harinya mungkin geser menyesuaikan dengan waktunya Oki Stiana Dewi. Jadi buat rekan-rekan, kenapa sih artis aja udah bintang film, udah public figure, kenapa masih pengen nulis gitu kan ya, di sela-sela belajar yang sampai S3 gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan semangat nulisnya, semangat menuntut ilmunya juga nantinya mampir ke kita. Dan rekan-rekan sekalian, acara ini persembahan ruang edukasi yang sudah berjalan saya kira hampir 2 tahun ya Sheila ya, persembahan dari aplikasi KBM App. Apa sih aplikasi KBM App? Ini aplikasi kepenulisan, teman-teman di sana bisa membaca dan menulis, dan acara ini bisa diikuti juga melalui YouTube KBM App Official. Ya, dan teman-teman yang belum download aplikasi KBM App, silakan download di sana. Udah banyak loh. Jadi yang mau niatnya nulis sambil dakwah, hayo, karena ini satu-satunya aplikasi kepenulisan yang anti porno, literasi, dan pornografi, ya, satu-satunya, pertama dan satu-satunya. Kemudian yang kedua, ini juga aplikasi kepenulisan yang sudah menghasilkan, kalau yang motivasinya, boleh nggak sih Bun nulis niatnya untuk dapat cuan ya, cuan kan nafkah juga ya, Maisha ya, nggak apa-apa, boleh, niat untuk menafkahi keluarga itu halal banget. Jadi banyak teman-teman termasuk tadi Hanin ya, halo Hanin ya, makasih juga udah berbagi ya, dan kita bisa belajar, ada yang udah dapat 60 juta, ada yang udah dapat 100 juta dalam sebulan, ayo, buruan ya, jadi bagian dari teman-teman di aplikasi KBM App, banyak-banyak membaca di sana, banyak-banyak menulis, bahkan kamu share tulisan-tulisan aja juga kamu bisa dapat manfaatnya, dapat benefitnya. Jangan lupa follow Asma Nadia, ada novel terbaru Cinta Maha Luas, dan insya Allah yang berikutnya ada Ku Kejar Kau Dengan Bismillah. Mudah-mudahan tanggal 7 ya Cepi, tanggal 7 bulan 7 2022 mudah-mudahan bisa naik ya, naik tayang ya. Baik rekan-rekan sekalian, narasumber kita hari ini adalah seorang gadis muda yang kelahiran tahun 2000 ya, beda 2 tahun 3 tahun lah ya sama Asma ya, hoax banget ya. Dan ini namanya Nazira Safa. Nazira Safa ini pendidikannya SMA Mualimin Persatuan Islam, kemudian pesantren Persatuan Islam, jadi wawasan agamanya juga insya Allah luar biasa. Kemudian homeschooling ya, Windsor dan Universitas Mercubuana Meruya Jakarta ya. Nazira Safa ini adalah, saya kira profilnya lekat dengan kita ya, adalah seorang influencer yang kemudian menulis ya. Dan yang menariknya adalah apa yang kemudian dia tulis ya. Rekan-rekan sekalian, latar belakang seseorang, kemudian pengalaman seseorang, perjalanan, tidak hanya yang nyaman, tidak hanya yang enak-enaknya, tapi termasuk yang pahitnya, itu adalah kekayaan seorang penulis. Dan pembicara ya, narasumber kita ya, guru kita walaupun muda nih, insya Allah jadi guru kita malam ini ya, Nazira Safa sudah membuktikan bagaimana dia kemudian dari seorang gadis muda yang mengalami cukup banyak
perjuangan, ujian hidup, memutuskan menikah di usia muda, tetapi kemudian pernikahannya juga berumur sangat singkat, hanya 172 hari. Tapi dari luka setelah suaminya meninggal, ya, jadi ya Nazira Safa ini adalah menantu dari almarhum Allahu yarham Ustadz Arifin Ilham, ya. Pernikahannya hanya 172 hari, tapi dari bagaimana kita akan tanya-tanya bagaimana Zira, ya panggilannya, bagaimana Zira kemudian mendapatkan kekuatan dari kegetiran, pengalaman pahit, luka yang luar biasa yang pasti hebat, bagaimana dia bisa bangkit, bahkan kemudian bisa berbagi cerita yang bermanfaat, menginspirasi, menguatkan mereka yang kehilangan lewat buku 172 Days, ya. Kalau enggak, kalau bahasa Inggris berarti 172 Days, ya. Baik, kita sambut Nazira Safa. Assalamualaikum Nazira. Waalaikumsalam Bunda, Masya Allah. Iya, ini namanya silaturahim berkah ya. Alhamdulillah. Ya. Ketemu pertama kali ya di acara musyawarah, terus kemudian nyambung langsung. Iya, benar. Zira, bagi-bagi deh ya kira-kira ya. Zira, gimana kabarnya saat ini? Baik ya? Alhamdulillah, sehat Bunda. Alhamdulillah. Oke, kita langsung ya Zira. Dulu nih ya sebelum menikah, apakah kamu sudah emang suka baca gitu? Dan suka jadi kegiatan menulis? Iya, jadi aku waktu itu kan pernah pesantren Bunda. Nah, waktu pas pesantren itu aku sering banget nulis cerpen. Awalnya dari nulis-nulis cerpen, terus nulis-nulis puisi. Dan memang kebiasaan aku saat aku menikah dengan Bang Amr pun, aku kadang tiap malam suka bikin puisi, nanti aku suka bacain ke beliau gitu. Itu pesantren kelas berapa nih? Setingkat SMP kah? Setingkat SMA kah? Aku pesantren itu SMP. Dari SMP sampai SMA kelas 2 awal. Oke, jadi dulu pertama cerpen dulu atau puisi dulu tuh, Zira? Aku cerpen. Jadi cerpen dulu. Di pesantren aku itu suka bikin kayak buku mingguan, majalah mingguan, dan kita untuk santri-santrinya disuruh untuk ayo kalian bikin cerpen atau bikin puisi, masukin ke modul itu, nanti dipilih gitu semuanya. Dan alhamdulillah beberapa kali cerpen aku masuk ke modul pesantren. Alhamdulillah. Apa sih yang didapat dari menulis, Zira? Maksudnya kan nih Zira muda, cantik gitu ya, bisa jadi yang lain-lain. Kenapa sih kemudian suka menulis? Apa yang didapatkan waktu SMP itu? Jadi awal aku suka menulis itu karena aku suka membaca. Karena di pesantren itu kan kita nggak boleh ada hiburan lain ya, nggak ada HP, nggak ada apapun. Yang satu-satunya hiburan yang bisa kita baca adalah membaca novel, membaca buku. Jadi awalnya itu aku dari awal suka baca buku, terus suka baca novel, terus aku akhirnya mulai ngikutin teknik cara-caranya. Kayak ternyata kalau misalkan menjelaskan sesuatu secara rinci tuh pakai kata-kata ini kayak gitu, dan akhirnya mulailah berimajinasi, terus akhirnya bikin cerpen tentang lingkungan di pesantren seperti itu. Dari mulai membaca sih Bunda, ketertarikan menulis itu karena seringnya membaca, jadinya tertarik untuk mencoba menulis kayak gitu. Terus berarti hari-hari pernikahan yang singkat itu Allahu yarham Amir berarti udah sering ya dibacain gitu. Komentar dia terhadap cerita-ceritanya atau puisinya Zira ini gimana waktu itu? Kalau beliau memang suka juga kan, jadi Masya Allah bagus deh, Masya Allah bagus, kayak gitu-gitu aja sih. Kok bisa sih, kadang suka gitu. Jadi tapi suka bercerita aja. Sebelum itu tadi belum nulis novel ya? Zira? Belum. Aku masih sebenarnya waktu itu masih ragu sebenarnya untuk kemampuan menulisku awalnya, karena ya kan ibaratkan jarak terjangnya belum jauh kayak gitu, cuma belajar nulis pendek-pendek kayak gitu. Terus dan sebenarnya novel 172 Days yang aku tulis itu proses aku menulisnya cukup emosional karena memang ini kisah asli aku ya Bunda. Jadi cukup lanjut gaya kayak gitu, karena kan aku menceritakan cerita aku di situ kayak gitu.
awalnya ragu, tapi pas aku punya mentor nulis dari komunitas Nulisyu namanya Kak Jeluvina. Awalnya aku ngomong ke beliau, Kak, aku pengen nulis novel. Terus dia bilang, oh iya boleh, silakan Zira, kamu coba tulis dulu, nanti aku baca. Awalnya itu karena aku nggak pede dengan kemampuan nulis aku. Awalnya aku pengen jadi ini aja, kayak aku bercerita, beliau yang menuliskan, seperti itu niatnya. Tapi setelah beliau membaca tulisan aku, akhirnya beliau bilang, Zira, kamu mending nulis sendiri deh, dia bilang gitu. Karena kamu nulisnya pakai hati, jadi aku yang bacanya ikut terenyuh, dia bilang gitu. Mungkin kalau aku yang nulis, sampai ke pembacanya nggak bakal sedalam ini, kayak gitu. Dan akhirnya di situ apa aku keluarin lagi, apa aku mulai lagi ya menulis. Akhirnya di situ aku memutuskan menulis buku ini. Alhamdulillah aku nulis buku ini tuh seperti yang tadi Bunda Hanimli bilang, kalau nulis itu harus ada kerangka-kerangkanya. Nah, aku belajar itu juga. Akhirnya selama aku menulis buku ini, dari bab 1 sampai bab terakhir, bab 13 itu aku susun kerangkanya, terus aku ituin tempatnya, suasana ceritanya seperti apa, cerita yang mana yang bakal aku ambil, kayak gitu. Karena kan dari 172 hari itu kadang ada cerita yang nggak mungkin aku masukin ke novel, kayak gitu. Jadi aku olah ceritanya sampai akhirnya jadi buku ini, alhamdulillah. Baik, Zira, ini Asma karena tema kita, Asma minta maaf ya, karena tema kita adalah menjahit luka menjadi cerita, mungkin Asma akan bertanya hal-hal yang mungkin nanti mengingatkan kenangan dan mungkin buat sedih gitu ya. Nah, kalau Asma boleh tahu, ketika kejadian itu pastikan itu kehilangan hebat ya, kehilangan separuh jiwa gitu ya. Tahapan-tahapan sampai akhirnya pasti terpukul lah ya, terpukul hebat gitu ya. Nah, berapa tahapan-tahapan apa yang Zira lalui sampai kemudian oke, aku akan bikin gitu ya cerita dari luka ini gitu. Atau akhirnya apa sih yang membuat Zira akhirnya berhenti mengemas air mata, atau mungkin air matanya masih tumpah gitu ya sambil nulis gitu. Tapi kemudian memutuskan untuk membagikan cerita ini gitu. Atau awalnya mungkin cuma pengen ya udah luapan aja dulu gitu, nggak tahu jadinya apa gitu. Jadi waktu aku akhirnya mengokekan untuk menulis cerita aku, pertama awalnya itu aku menulis karena aku merasa lebih baik mengenang memori itu lewat tulisan, seperti aku curhat. Awalnya tuh hanya curhatan aku tulis, terus akhirnya aku baca ulang. Mungkin apakah aku bisa ya aku jadiin novel kayak gitu, makanya aku kasih ke Kak Jeluvina. Terus pada saat itu cukup berat sebenarnya Bunda menulis novel ini, karena aku harus membuka memori aku yang lalu. Aku lihat foto-fotonya dari awal aku menikah, dari mulai akad, terus hari-hari aku sama beliau. Aku lihat video-video kita, aku lihat semua memori tentang itu yang awalnya aku nggak mau lihat sama sekali. Awalnya aku nggak mau lihat, Bun. Itu berat buat aku. Apalagi aku mulai nulis ini tuh 1 bulan setelah Bang Amar wafat. Itu cukup berat buat aku. Dan memang pada saat itu, aku kan banyak kehilangan ya Bunda. Dari kecil, aku kehilangan ayah aku kehilangan mimpi aku kehilangan family yang utuh. Dan aku menemukan semuanya ada di beliau. Aku mendapatkan family, aku mendapatkan sosok ayah, aku mendapatkan sosok kakak, aku mendapatkan sosok pacar, sosok suami di beliau. Lalu dengan seketika kebahagiaan aku direnggut lagi sama takdir. Itu cukup berat buat aku. Dan Zira, akhirnya aku kehilangan sosok keluarga yang lain tuh usia berapa Zira? Kehilangan ayah. Aku kehilangan abi itu di usia 10 tahun. Terus aku terus mama aku menikah lagi, dan pada saat itu aku
tinggal terpisah sama mama. Jadinya aku tinggal sama orang. Aku tinggal sama orang itu yang membuat, yang aku bilang mimpi aku nggak bisa mengemas mimpi aku dengan baik karena aku tinggal sama orang dan aku nggak bisa berekspresi sesuai keinginan aku. Seperti itu. Dan akhirnya aku ketemu sama Bang Amer. Mungkin kalau aku pikir sekarang aku menikah sama Bang Amer, mungkin itu jalan pintas untuk menemukan kehidupan yang baru. Ekspektasi aku tentang menikah dengan beliau adalah aku akan bersama beliau yang cukup lama gitu. Mungkin aku bisa bahagia lama gitu, aku menemukan kebahagiaan baru bersama beliau. Tapi memang qadarullah, Allah mengambil beliau lebih dulu, mungkin karena Allah sangat sayang sama Bang Amer. Kayak gitu. Jadi beliau diambil dan aku bersama-sama sama Bang Amer itu hanya 172 hari. Atau bisa dihitung hanya sekitar 6 bulan kurang. Kayak gitu. Dalam 6 bulan itu Bang Amer udah sangat menyiapkan banget mental aku, Bunda. Aku tulis semua di buku ini. Untuk menguatkan aku yang aku orangnya cepat goyah dalam masalah iman, dalam masalah hal-hal lain karena memang mental aku yang cukup gak stabil, tapi beliau bisa merangkul aku dengan baik. Jadi ketika aku kehilangan Bang Amer, aku merasa kehilangan seluruh hidup aku. Jiwaku kembali mati. Dan bagaimana aku akhirnya bisa menulis buku ini, aku jadikan menulis adalah healing aku. Aku menghargai healing. Aku menghargai Bang Amer, aku membuat novel ini sebagai bentuk terima kasih terhadap luka ini, makanya aku jadikan novel biar mungkin banyak orang yang kehilangan sama kayak aku, karena kehilangan yang aku tulis di sini hanya bukan kehilangan tentang cinta kepada sosok suami, tapi bisa kepada sosok orang tua, kepada siapapun itu. Jadi aku tulis novel ini untuk saling menguatkan kepada teman-teman semua yang mungkin pernah kehilangan oleh orang yang beliau sayang. Seperti itu. Makanya aku berterima kasih dengan diri aku sendiri. Aku menghargai luka aku dengan membuat karya. Jadi aku menyampul luka aku dengan dengan menawan seperti itu. Ketika kita membalut luka kita menjadi sebuah karya, mungkin akan lebih dihargai sama orang daripada aku hanya nangis-nangis gak jelas dan itu hanya merenggut jiwa aku aja. Aku taruh jiwa sakit aku di buku ini kayak gitu. Dan aku kasih semangatnya juga gitu. Jadi walaupun aku naruh banyak hal menyedihkan di buku ini, tapi di akhir bab aku ngajak semua pembaca aku untuk dunia kita, apa yang kamu ambil, dunia tuh nggak bakal berakhir kayak gitu loh. Yang berakhir hanya kisah ini, hidup kitanya belum kayak gitu. Jadi semoga aja aku bisa menyampul luka-luka aku kemarin dengan menawan. Iya, Masya Allah ya, maksud Asma bahkan ketika kehilangan itu kan pasti untuk keluar ya, itu kan seperti kita berada barangkali gitu ya, seperti dari cerita-cerita teman-teman ya, itu seperti kita berada mungkin di lorong yang sangat gelap gitu ya, yang kita merasa nggak bisa kemana-mana, kita merasa nggak ada cahaya gitu ya, terus istilah gini, boro-boro, kebanyakan ya, boro-boro berpikir untuk menulis gitu. Bahkan memulihkan aktivitas sehari-hari aja tuh susah gitu kan Zira ya. Nah kalau Zira sendiri berapa lama sih yang kita benar-benar kayak lumpuh gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, sebelum kemudian pelan-pelan bangkit gitu? Bang Amer itu wafat 29 November dan aku baru ada keinginan untuk menulis itu tanggal 26 Januari. Jadi mungkin 1 bulan full aku hidup tanpa tubuh. Kayak makan, berat badan aku turun 8 kilo, drastis. Pas Bang Amer wafat, 8 kilo berat badan aku turun dan aku akhirnya harus ke psikologi karena aku gak bisa tidur. Kerjaan aku nangis saja. Tiap malam nangis, lagi ketawa sama keponakan, lagi kumpul sama keluarga,
lagi ketawa-ketawa tiba-tiba aku Tiba-tiba nangis. nangis. Karena memang memori itu, Bang Amr tuh kan sebentar banget ya Bunda ada di hidup aku. Tapi walaupun sebentar, beliau sudah merasukin di setiap jengkal hidup aku gitu. Jadinya setiap detik, setiap menit pasti inget dia. Aku menjamin mata aja suara dia hadir gitu. Itu sampai sekarang sebenarnya ada di kadang masih terlintas kayak gitu. Orang pada bilang Zira udah lupain Bang. Apa sih Zira gimana udah bisa belum lupain Bang Amr, udah bisa belum lupain Bang Amr. Bahkan ada sebagian orang yang meminta aku untuk menikah lagi. Sulit sekali Bunda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena memang susah untuk lupa. Aku membuat buku aja cerita aku itu beliau gitu. Aku membuat musik aku beliau gitu. Bagaimana aku bisa mungkin nanti bisa, tapi untuk sekarang aku sedang memulihkan luka aku, dan cara aku memulihkan luka aku dengan berkarya seperti itu. Walaupun belum semua mungkin karya aku keluar, tapi mudah-mudahan itu cara bentuk aku menghargai luka aku sih Bunda. Makanya aku bikin buku kayak gitu. Iya, Zira yang Mbak Asma tahu juga gitu ya kan, kekuatan apa yang kemudian jadi gini. Ini sambil ya karena narasumbernya Zira, jadi selain kita tadi Zira udah cerita soal proses kreatifnya dan sebagainya gitu, tapi Asma juga ingin di forum ini barangkali ada audiens kita yang juga mengalami kehilangan dan mereka misalnya belum bisa bangkit gitu. Itu mencari kekuatannya atau apa yang harus dilakukan gitu mereka yang melalui luka seperti ini, Zira? Untuk aku pribadi, aku mengambil semangat aku lagi itu pasti dengan keinginan diri sendiri, Bunda. Pertama yang aku lihat adalah lingkungan aku. Ternyata dengan aku sakit seperti ini, lingkungan aku pun ikut sakit gitu. Aku menangis setiap hari, kakak aku juga akhirnya melihat aku, kasihan gitu melihat aku kan. Ketika aku menyiksa diriku sendiri, banyak orang lain yang akhirnya tersiksa melihat aku, kayak gitu. Akhirnya di situ aku mulai kayaknya nggak boleh di aku kayak gini. Kekuatan satu-satunya itu sebenarnya banyak orang yang mengharapkan kekuatan itu dari orang lain. Padahal itu nggak bisa. Kita harus mengharapkan diri sendiri karena pada akhirnya yang ngerangkul kita, yang ngajak kita bangkit diri kita sendiri. Gitu. Kekuatan terbesar aku adalah aku gitu. Jadi ketika mungkin ada orang tua, mungkin ada yang lain, tapi kalau aku pribadi, aku menguatkan diri aku karena aku. Ketika aku kehilangan Bang Amr, aku percaya Bang Amr udah sangat bahagia di sana. Jadi apa yang perlu aku sedihkan lagi dengan kepergiannya? Paling aku hanya akan merindukan momen-momen saat bersama beliau dan memang sangat berat. Tapi itu membuat aku Bang Amr orang yang kehilangan pasti akan fokus dengan rasa sakitnya sendiri kan, Bunda. Dan aku nggak mau seperti itu. Aku nggak mau. Ketika aku fokus sama rasa sakit aku, tanpa sadar aku menyakiti orang lain. Ada yang mungkin begini, Zir, ada yang mengingatkan, Zir, kamu jangan kayak gini terus, gini. Maksud mereka baik. Tapi kadang ada sebagian orang, karena kita fokus terhadap rasa sakit kita, akhirnya kita menyakiti dia. Kamu gak bisa ngomong kayak gitu, kamu gak ngerti aku, udah kamu, ada yang kayak gitu. Dan aku gak mau seperti, bukan gak mau, aku memilih untuk tidak menjadi orang yang seperti itu. Aku merangkul rasa sakit aku merangkul diri aku sendiri, bagaimana aku dilihat orang tidak membuat orang khawatir. Makanya ketika 1 bulan full aku hidup tanpa tujuan, kayak nggak ada, aku setelah Bang Amr gak ada, aku ngapain ya? Aku harus apa ya? Itu terjadi di otak aku berkali-kali. Apa? Aku harus ngapain kayak gitu? Rumah, ibaratkan Bang Amr tuh rumahku runtuh gitu.
udah terkubur semua mimpi-mimpi aku bareng beliau, semua mimpi-mimpi aku, keinginan aku, planning aku kan gak akan terjadi lagi, gak akan terrealisasi lagi tanpa beliau gitu. Dan bagaimana caranya aku tetap hidup, aku harus bikin realisasi aku sendiri, aku bikin dunia aku sendiri, akhirnya aku membangun dunia aku dengan membuat sesuatu hal yang aku suka. Aku cari apa yang aku suka, aku nulis, oke, aku nulis. Dan ketika aku menulis, aku mendapatkan hidupku kembali, Bunda. Ketika aku bercerita, ketika aku menulis, aku mampu senyum. Aku kembali lagi. Karena kamu mengenang hal-hal yang mungkin awal-awal juga gitu ya, yang indah gitu ya. Iya begitu. Dan akhirnya aku mendapatkan nyawa aku lagi. Dan di situ akhirnya orang-orang melihat aku, dan aku pun merasa damai dengan luka aku sendiri, karena aku akhirnya bisa merangkul luka aku gitu, Bunda. Aku mampu bangkit dengan kekuatan aku sendiri kayak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang, walaupun rasa sedih, rasa rindu itu pasti susah untuk dilupakan, tapi untuk rasa ikhlas aku dengan kepergian Bang Amr, alhamdulillah menurut aku udah tuntas untuk melepaskan sepenuhnya kayak gitu. Dan bagaimana cara aku untuk bangkit? Aku memberi kekuatan pada diri aku dan percaya kalau misalkan Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika Allah memberikan sesuatu, mengambil sesuatu hal yang indah yang membuat kita bahagia, gak semata-mata Allah bakal mengganti ke hal yang lebih bahagia lagi nanti kayak gitu. Kita hanya perlu bersabar. Karena sabar itu kan gak ada limitnya. Sabar itu akan terus bertambah sebesar apapun masalahnya. Allah juga pasti bakal tambah sabar limit kita kayak gitu. Itu yang membuat aku kuat sampai sekarang, Bunda. Masya Allah ya, maksudnya kalau lihat dari ceritanya Zira gitu, kamu lagi terluka hebat, lagi sedih, lagi benar-benar kayak kehilangan separuh nyawa gitu, tapi masih berpikir gimana caranya kamu nih nggak nyakitin orang gitu, nggak bikin orang khawatir gitu, which is sebetulnya kan itu momen yang dengan kedukaan seperti itu kalau menurut Asma yang boleh egois gitu ya, boleh nggak usah mikirin yang lain dulu, yang penting kita bangkit gitu, tapi Zira bahkan melakukannya lebih baik dari itu. Zira, kalau kembali nih ke proses kreatif dan mungkin pesan-pesannya buat teman-teman sebelum kita buka tanya jawab ya, buat teman-teman yang juga ingin menjahit katakanlah luka menjadi cerita atau pengalaman yang sedih ya, duka yang tragis ya menjadi sebuah kisah yang bermanfaat. Apa do's and don't yang harus mereka perhatikan berdasarkan pengalaman Zira ketika menyusun 172 Days? Pertama, ketika aku menyusun buku aku yang 172 Days itu bikin kerangka acak dulu, bakalan cerita mana yang akan aku masukin ke buku aku, terus aku bikin per bab. Awalnya aku hanya cerita jadi tanggal sekian, karena memang novel aku benar-benar aku detail setiap tanggalnya dan setiap harinya. Jadi aku buka dulu memori aku susun dengan aku menulis itu bukan asal gitu, kayak bukan cuman curhat per hari kayak gitu, tapi benar-benar aku atur konsepnya, di mana aku kasih momen bahagianya, di mana aku kasih naik turun emosi pembacanya aku mainin, karena memang aku atur ritmenya naik turun, dan karena aku bilang ke para pembaca aku tidak menawarkan kisah yang happy ending karena kalian tahu endingnya aku ditinggal kayak gitu. Yang kalian harus lihat dari buku aku adalah pembelajarannya kayak gitu. Dan proses aku buat buku ini emang cukup singkat, tapi menurut aku cukup terencana karena memang aku atur emosi yang bakal aku taruh di bab mana kayak gitu. Dan aku banyak kasih pembelajaran yang aku dapat dari Bang Amr di situ. Jadi aku rangkum dulu buku beliau. Jadi Bang Amr itu dia punya buku dan memang buku itu belum dipublish, hanya untuk dia sendiri. Itu kayak tugas
tugas kuliah dia, tapi di situ aku mendapatkan pembelajaran hidup juga kayak gitu. Oh ini yang Bang Amr ajarin ke aku bunderin. Oh ini yang Bang Amr ajarin ke aku. Karena kadang Bang Amr itu ngasih ke aku itu pembelajaran yang nggak sulit gitu, yang nggak harus ada bait Al-Qur'annya yang kayak gini. Dia hanya merangkum, jadi begini loh dia gitu. Dan aku buletin, oh ini Bang Amr kayak gini, oh ini Bang Amr begini. Berarti yang bakal aku masukin ke buku ini kayak gitu. Pembelajaran yang Bang Amr kasih ke aku. Terus aku sesuai dengan ritmenya dari hari per hari. Berarti Zira, maaf sayang, berarti Zira ada catatan harian atau Zira ngelihat dari hari ke harinya tuh dari misalnya foto-foto tanggal yang ada tanggalnya di handphone? Aku dari tanggal, dan aku punya buku harian. Nah, buku harian itu yang biasa suka aku tulis puisi buat Bang Amr. Jadi aku inget puisi-puisi itu, dan ketika puisi itu aku baca, memori aku tentang bagaimana aku membacakan beliau muncul kan Bunda di aku. Jadi ketika aku baca puisi itu, memori tentang hari itu aku jadi inget kayak gitu. Jadi suka aku tulisin, aku bunder-bunderin, oh ternyata ini. Dan akhirnya aku masukin ke bab itu gitu. Terus karena banyak yang dari 172 hari itu kan ada banyak tragedi yang nggak bisa aku ceritain semua kayak gitu. Jadi ada beberapa yang aku tutup, ada beberapa yang aku lebih haluskan kayak gitu. Dari pada saat itu kan dari keluarga Bang Amr cukup ada masalah yang besar. Di situ bagaimana caranya aku menulis tanpa menyakiti belah pihak manapun. Jadi aku ini downs-nya berarti ya? Iya, banyak yang harus aku perhalus dan aku hanya fokus ke kisah aku dan Bang Amr kayak gitu. Jadi yang kisahnya tadinya acak-acakan aku bunderin dulu, baru aku susun kayak gitu. Dan memang benar kata Bunda Hanim, memang harus terinci gitu, mau kesedihannya berapa bab, bahagianya berapa bab kayak gitu. Dan itu memang harus harus direncanain karena biar kita nggak stuck cerita kayak gitu. Baik. Zira, terima kasih banyak sharingnya ya. Tadi itu ya salah satu ya bahwa dengan begitu juga sebetulnya dengan menulis ya buat teman-teman yang mengalami kehilangan gitu ya, ketika teman-teman menulis sebetulnya ketika kita mengabadikan kayak Zira mengabadikan sosok suami yang sudah pergi gitu, itu pelajaran-pelajaran dari dia yang Zira dapatkan, itu sebetulnya Zira sedang mengumpulkan gitu ya celengan juga gitu loh. Ya kan buat almarhum gitu ya. Jadi setiap orang yang nanti baca bukunya Zira kemudian mengikuti jejak kebaikan suami Zira gitu, itu pasti akhirnya jadi pahala gitu ya buat beliau. Jadi ini buat teman-teman ya luar biasa banget, dan saya kira bisa ditiru ya untuk menjahit luka menjadi cerita ya, supaya nanti dengan cara ini kita menyiapkan celengan ya, tabungan pahala itu. Dan luar biasa ya bakti Zira sebagai seorang istri. Dan di satu sisi kita walaupun emosional tadi Zira ternyata cukup bisa memilah gitu ya, jangan sampai hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang misalnya nantinya jadi bumerang gitu ya buat almarhum ataupun keluarganya gitu ya. Kita nggak perlu menambah kesedihan orang-orang yang sudah kehilangan. Terima kasih Zira. Kita akan buka tanya jawab ya Zira ya. Baik, silakan buat teman-teman bisa raise hands ya, dan rekan-rekan yang saat ini mengikuti acara Belajar dari Bintang persembahan aplikasi KBM App bisa bertanya juga, walaupun mengikutinya di YouTube silakan tulis pertanyaan di kolom komentar, nanti teman-teman admin di sini akan membantu untuk membacakan pertanyaan yang terpilih ya. Silakan teman-teman, saya mendahulukan yang raise hands ya, karena kalau bisa kameranya dibuka supaya nanti teman-teman bisa energinya juga dapat nih, energi dari Zira ya. Bagaimana Sheila atau Mas Cepi, ada yang sudah raise hands? Oke, sudah ada nih Bun, banyak banget yang raise hand. Oke, yang pertama langsung aja nih dari Kak Mawar Wafa. Silakan Kak. Silakan Mawar. Satu pertanyaan ya Mawar, singkat saja dan jangan lupa sebutkan kotanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda, Kak Zira dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mawar, saya dari Lombok. Jadi saya mau bertanya nih, kan buku kakak itu kisah asli kakak nih.
cerita keseharian kakak. Gimana sih kak cara kita itu supaya pembaca-pembaca yang membaca cerita kita, yang membaca buku kita itu terbawa sama apa yang kita tulis gitu. Karena kan biasanya nih kalau saya nulis misalnya, teman-teman tuh baca lah ini mah ceritanya biasa-biasa aja gitu. Gimana sih kak kalau misalnya ceritanya sedih, yang baca itu ikut nangis gitu. Kalau misalnya ceritanya lucu, pembacanya itu ikut ketawa gitu. Gimana sih kak? Kasih tipsnya. Makasih ya Kak Zira. Makasih Bunda. Iya, berarti ini ya tadi Zira sempat menyebutkan soal menulis dengan hati ya, dari hati. Nah ini polanya gimana nih supaya yang sedih juga jangan cuma si pengarangnya aja, tapi kan sampai gitu ya. Yang bahagia ketika momen bahagia, yang baca juga ikutan tersenyum gitu. Gimana Zira? Kalau aku pribadi, bagaimana cara aku menyentuh hati para pembaca aku punya cara aku sendiri dengan menulis dengan jujur. Menulis dengan karakter aku sendiri. Menulis itu kita boleh membaca tulisan orang, kita boleh, misalkan aku baca novelnya Bunda Asma, aku membaca novel siapapun yang ada, Terelia atau yang lain, tapi mereka punya karakter nulisnya masing-masing. Kayak Terelia, oh ternyata beliau tuh begini cara nulisnya, oh ternyata Bunda begini. Dan aku bikin karya aku dengan cara aku sendiri, menulis dengan jujur, sejujur-jujurnya hati kita gitu. Nggak perlu kita merasa harus di apa namanya, jangan misalkan kita membaca bukunya Terelie, kita pakai imbuhan-imbuhan kata yang sulit untuk dimengerti teman-teman kayak gitu kan. Bikin sesuai kita, jujur dengan apa yang kita tulis. Ketika kita jujur menuangkan tulisan kita, insya Allah ketika yang lain membaca pun akhirnya bisa merasakan, oh ternyata ini loh rasanya jadi Zira kayak gitu. Oh ini loh yang dirasain Zira pada saat itu, karena aku menulis dengan jujur, sejujur-jujurnya itu terjadi gitu. Dan aku tulis ritme-ritme apa yang aku rasain pada saat itu. Dan ketika aku menulis dengan jujur, itu poinnya kayak gitu. Poinnya adalah kita harus nulis dengan jujur. Gak perlu ngikutin cara orang menulis, nulis saja sesuka hati kita kayak gitu. Begitu, sayang siapa? Ya, jadi menulis dengan jujur dan sesuai dengan karakter kita sendiri gitu ya. Terinspirasi boleh, tapi tetap gitu. Kita kan punya cara kita sendiri untuk menyampaikan cerita ya. Tadi di chatting juga, di chatnya ada yang nanya juga nih, dengan emosi yang naik turun ketika sedang berduka khususnya gitu. Apa yang membuat Zira continue gitu, terus menulis gitu, terus menyelesaikan? Karena pada saat itu aku bilang, nulis itu adalah bentuk healing aku. Ketika aku menulis, aku merasa keluar dari dunia gitu. Aku merasa kayak aku punya dimensiku sendiri, dan di situ adalah letak bahagia aku. Aku menulis, aku pengen keluar dari dunia yang menyakitkan ini, yaitu aku nulis gitu. Makanya aku tetap continue. Makanya aku nulis buku 107 Days itu cuma 2 minggu. Cuman 2 minggu karena seru menurut aku, ketika aku menulis. Tapi kadang nih ketika aku udah selesai nulis, aku baca ulang kan, biasanya suka aku baca ulang, takut ada yang typo atau yang gimana, nanti biasanya aku suka nangis sendiri. Oh ya Allah, ternyata aku pernah kayak gini ya sama Bang Amar kayak gitu. Tapi itu jadi jadi pengolah rasa aku aja. Aku suka gitu, aku suka saat rasa saat aku menulis, aku suka momen itu. Jadi makanya aku tetap terus lanjutin nulis. Oke, jadi Zira menikmati banget gitu ya prosesnya Zira ya. Dan kamu merasa bahwa menulis ini membuat kamu perasaanmu lebih baik gitu ya. Ya, perasaan kamu yang ketika berduka ini lebih baik, and that's why you enjoy it gitu kan. Dan akhirnya keep continue gitu kan untuk menulis. Karena memang pada saat itu aku rudet, tapi aku gak bisa kemana-mana kan Bunda. Aku waktu itu lagi dah, jadi selama 4 bulan, 100 hari full aku benar-benar gak kemana-mana kecuali ke psikolog. Jadi ritme aku rumah, psikolog. Jadi pusing, dan psikolog aku juga, ya udah kamu lakukan apa yang kamu suka gitu. Apa yang kamu suka? Menulis. Ya udah nulis. Bener aku nulis dengan, ya udah aku bikin duniaku sendiri dengan nulis gitu.
Baik ya. Ya buat teman-teman mungkin kan ada macam-macam ya. Ada yang mungkin berduka, bawaannya pengen masak, boleh. Tapi itu yang diturutin gitu ya. Ada yang makan, ada yang makan, ada yang penting untuk doing something gitu ya. Oke. Benar biar kita banyak pikiran. Siap Zira. Benar banget ya. Oke, silakan Sheila penanya kedua. Ada yang Ikhwan nggak nih? Pengen tahu perspektifnya Ikhwan nih setelah mendengarkan mendengarkan tipsnya dan kisahnya Zira. Belum ada nih Bun. Belum ada, oke. Kalau gitu yang Ahwat dulu. Oke, berikutnya ada dari Kak Andini Wulandari, silakan. Satu pertanyaan dan sebutkan asalnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih Bunda, Kak Zira, dan teman-teman atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana cara kita atau cara kakak menghadapi omongan-omongan orang yang tidak baik tentang karya kita. Misalnya kan Kak, kita sudah mulai menulis nih, sudah mengeluarkan seperti cerpen yang tadi kakak bilang, tetapi pada saat orang membacanya, dia mengomentarnya tidak baik begitu Kak. Kita langsung down begitu. Dan bagaimana cara kakak untuk menghadapi itu? Terima kasih Kak. Terima kasih Zira ya. Apakah buku Zira juga ada yang, misalnya kan kita nggak selalu bisa menyenangkan semua orang ya. Misalnya ada nggak komen yang ternyata tidak mengenakan gitu yang Zira ini, dan bagaimana Zira menghadapinya? Pasti ada ya, namanya kita mengeluarkan sebuah karya. Nggak mungkin semua orang bisa suka dengan apa yang kita keluarkan itu kan. Cara aku untuk untuk menepis omongan-omongan seperti itu, pertama aku percaya dengan diri aku sendiri. Dan dari 1.000 orang misalkan yang membaca novel aku, paling misalkan cuma 1, 2, 3, ibaratkan nggak sampai 1% dari yang suka. Kenapa aku harus memikirkan orang yang menjelekan aku, sementara ada 1.000 orang yang sayang sama aku, yang suka nulis penulisan aku. Kalau aku pribadi tipe orang yang orang yang kurang suka begitu nggak begitu meladeni kayak gitu. Kayak oke, aku menerima, aku punya banyak, aku juga manusia dan aku ada kurangnya, dan aku tahu itu kekurangan aku. Terima kasih. Udah, selagi dia nggak menyerang gitu ya. Ya, nggak menyerang, aku lebih baik terima kasih aja, terima kasih sudah memberi saran, atau terima kasih kritikannya kayak gitu. Tapi aku percaya dengan tulisan aku merasa ya udah, kemampuan aku memang seperti ini dan aku menerima itu kayak gitu. Ketika kita menerima karya kita, kadang aku juga suka insecure, kayak aduh ini novel aku ada yang baca nggak ya, aku takut deh, awalnya kayak gitu. Tapi pada akhirnya aku memilih untuk percaya sama novel aku, dan aku akhirnya menulis karena karena keinginan aku. Ada yang baca atau tidak, ya itu terserah orang, yang penting aku sudah mengeluarkan keinginan aku untuk menulis kayak gitu. Baik ya, jadi kita bisa melihat bahwa seorang Nazira Salva nih di usianya yang muda ya, usia itu sama dengan usia anak kedua Bunda, kelahiran tahun 2000 juga ya. Jadi, tapi subhanallah, maksudnya Zira sangat dewasa, termasuk juga ketika menyikapi kritikan ya. Dan buat rekan-rekan, Asma sering ngobrol sama Mbak Helvi, sama adiknya Asma gitu ya. Ya kalau dikritik kayaknya wajar aja deh gitu. Kan tulisan kita bukan Quran gitu. Kalau Quran kan emang dari karyanya Allah ya, dari surat cinta Allah gitu, udah pasti sempurna gitu. Nah kita apa sih? Gitu. Jadi nggak usah tersinggung, biasa aja kali ya kalau dikritik ya Zira ya. Baik, benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan Sheila. Oke, untuk selanjutnya dari Kak Diahnaf, silakan. Kamu posisi di mana, Dindaku sayang? Assalamualaikum Bunda Asma dan Kak Zira dan teman-teman semuanya. Kenalkan, saya Dia dari Gunung Kidul. Oke, pertanyaanmu apa sayang? Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah yang paling ingin Kak Zira sampaikan di buku ini, dan apa harapan Kak Zira dengan diterbitkannya buku ini? Terima kasih. Oke, silakan Zira. Harapan aku ketika aku nulis buku ini, pertama agar nama Bang Amer, sosok Bang Amer mungkin
Bang Amr itu meninggal di usia yang sangat muda. Berapa usianya Zira Bang Amr waktu pergi? 20 tahun. 20 tahun. Okay. Mungkin 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, nama sosok Amr Az-Zikra itu nggak akan lagi dikenal. Dan ketika aku menuliskan novel ini, novel itu hidup sampai kapanpun. Nama Bang Amr akan tetap menjadi tokoh utama di buku ini. Kayak gitu. Aku mengucapkan terima kasih aku sama Bang Amr lewat buku ini. Dan banyak pembelajaran Bang Amr yang aku taruh di sini, yang Bang Amr kasih ke aku dan aku kasih lagi ke kalian. Jadi insya Allah akan menjadi amal jariah untuk Bang Amr, kayak gitu. Kekuatan beliau, apa sih, cara beliau menjaga wudunya, istiqomahnya beliau terhadap majelisnya, kayak gitu. Itu adalah kekuatan-kekuatan untuk anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin nggak semua anak muda bisa kayak gitu loh. Dan mudah-mudahan para pembaca bisa terinfluence untuk mengikuti jejak baiknya Bang Amr lewat buku yang aku tulis, kayak gitu. Masya Allah, kamu tuh ya istri solihat ya Zira ya, Masya Allah, mudah-mudahan kesabaran kamu, keikhlasan kamu, upaya kamu berbakti tidak hanya ketika Bang Amr hidup ya, begitupun setelah beliau tidak ada gitu, dengan mengabadikan sosok beliau gitu. Dan yang kamu bilang tuh benar banget gitu, bahwa mungkin berapa tahun kemudian gak ada yang kenal gitu, tapi dengan cara ini kamu menghidupkan, kamu mengabadikan sosoknya, kamu mengabadikan semangatnya, kamu mengabadikan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, dan itu akan kembali kebaikannya kepada beliau ya. Jadi luar biasa, Masya Allah ya. Mudah-mudahan terus kuat Zira. Dan Asma jadi ingin ini deh, kalau misalnya nih boleh nih, ini Asma bukan orang KBM aplikasi ya, cuma host aja di sini, tapi pengen banget kalau seandainya mungkin Zira ya, buku 132 hari itu, kalau misalnya belum ada digital booknya dan boleh misalnya mau dong gitu digital booknya dimuat di aplikasi KBM App. Jadi ada akun ya, ada akun Nazira Safa. Siapa yang setuju nih di chat ya? Di chat ya, ada akunnya Nazira Safa. Kemudian kalau boleh terbit dalam bentuk digital booknya ya, karena beberapa penerbit boleh, kayak Asma tetap di Republika, tapi Asma bikin digital booknya di aplikasi KBM App, buat mereka nggak masalah gitu ya. Jadi supaya teman-teman yang mungkin jauh, teman-teman yang barangkali jauh dari toko buku, atau misalnya saat ini tidak di tanah air, bisa juga mendapatkan pelajaran ya. Kita masih ingin nih, dan juga ingin terus mengikuti ya buku-buku Zira yang berikutnya. Baik, silakan. Wah, banyak yang setuju tuh. Aku jauh Bun, di Bengkulu, aku jauh. Ya udah setuju tuh ya. Mudah-mudahan nanti Sheila bisa ini ya, bisa chit-chatan sama Nazira Safa, bisa dibantu ya, supaya kita juga punya karya Nazira Safa di aplikasi KBM App ya. Teman-teman siap-siap follow kalau seperti itu. Baik, silakan pertanyaan berikutnya, Sheila. Baik, berikutnya ada dari Kak Rika, silakan. Ya, silakan sayang. Masih senyap? Oke. Silakan di unmute dulu. Oke. Ini oke, silakan. Sudah bisa? Masih ada kendala? Oke, kita mungkin ada yang berikutnya yang lain dulu, Sheila. Baik, silakan Tira Torena. Oke, Adinda. Kamu dari kota mana, saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Torena, asal dari Bangka Belitung. Oke, gimana pertanyaannya apa nih? Satu aja. Baiklah, terima kasih Bunda dan teman-teman. Pertanyaan saya singkat dan mungkin banyak orang-orang yang bertanya tentang ini. Bagaimana cara Kak Nazira Safa bersabar dalam menghadapi ujian serta bisa gitu, mengungkapkan dalam tulisan gitu. Sudah, terima kasih. Oke. Jadi mengungkapkan gagasannya dalam tulisan ya, gagasan atau pengalaman dalam tulisan. Silakan Zira. Ada nggak sih kesulitan yang kamu hadapi ketika kamu menulis 172 Days itu? Tentu banyak, Bunda. Kesulitan aku saat menulis itu, pertama
kadang kita ketika sedang sedih-sedihnya, terus kita harus menceritakan hal yang menyenangkan. Gimana caranya aku membangun momen seneng di saat aku menulis dalam keadaan sedih kayak gitu. Itu sulit banget, Bunda. Aku sampai lihat video-video aku, video ketawa aku sama Bang Amar kayak gitu-gitu untuk membangun memberikan memori itu, baik itu memori bahagia itu ke dalam tulisan aku. Tapi pada saat aku menulis itu kan aku dalam keadaan yang terpuruk, yang sakit, yang sedih. Itu kesulitannya di situ. Terus bagaimana aku bisa bersabar? Yang aku bilang tadi, Allah itu memberikan kita cobaan atau pembelajaran hidup. Menurut aku ketika Allah memberikan rasa sakit yang Allah kasih itu adalah pembelajaran yang berharga, pembelajaran yang istimewa. Jadi aku merasa pede ketika Allah mempercayakan rasa sakit ini ke aku, tandanya limit aku lagi ditambah. Sakit memang, ibaratkan ketika kita dibekam, ketika kita lagi dikerokin, sakit kan teman-teman. Tapi besoknya kita sembuh. Dan Allah sekarang itu ibaratkan lagi ngerok aku. Aku lagi dicas, aku lagi diberikan mungkin Allah bakal ngasih kekuatan yang lebih ke aku, makanya Allah ngasih pembelajaran ini gitu. Orang-orang yang aku sayang Allah ambil biar aku tuh tipe orang yang selalu kepedean sama Allah. Kayak berarti Allah tuh mungkin nanti Allah bakal ngasih sesuatu yang lebih besar nih ke aku. Kayak gitu. Makanya sampai sekarang aku ngerasa sabar aku selalu ditambah. Jadinya aku bisa menjalani hari-hari aku kayak gitu. Aku bisa nulis buku di kala sedih aku. Allah ternyata lagi ngasih sabar aku ternyata banyak banget. Allah ngasih limit sabar aku banyak. Kayak gitu. Aku gunain tuh rasa sabar aku menjadi sesuatu hal yang berguna juga untuk orang. Karena Allah kan bilang kalau kita menebarkan hal yang baik, berarti kita mendapatkan kebaikan pula. Kebaikan itu menular, makanya buat teman-teman perbanyak aja nebar kebaikan, karena kebaikan sama keburukan itu sama kayak virus, menularnya cepat. Daripada kita menuliskan virus keburukan, mending kita menularkan virus kebaikan kayak gitu. Dan aku menularkan virus kebaikan aku lewat buku, lewat kata-kata kayak gitu, lewat nulis lah ibaratkan. Gitu. Ya, kalau saya melihatnya Zira justru yang menarik salah satunya adalah bagaimana Zira terus bisa berprasangka baik sama Allah gitu. Ya kan gitu, ketika dan bukan maksudnya gini, mudah untuk berprasangka baik ketika kita nyaman gitu, tapi ketika sedih gitu, apa yang bikin Zira terus berprasangka baik sama Allah? Dan waktu itu usia Zira berapa waktu Bang Amer pergi? 21. Iya. Jadi Bang Amar itu pergi tanggal 29 dan tanggal 6 Novembernya. Jadi 2 minggu yang lalu itu ulang tahun aku yang 21, Bunda. Jadi di bulan yang sama aku mendapatkan hadiah. Dan di akhir bulan aku mendapatkan hadiah juga dari Allah, Bang Amar pergi. Jadi memang waktu nikah belum sakit ya? Waktu nikah belum sakit. Aku nikah itu bulan Juni dan bentar lagi tanggal 10 aku harusnya enif ke 1 tahun pernikahan. Masya Allah, baik-baik ya. Silakan Sheila untuk pertanyaan berikutnya. Oke, untuk berikutnya ada dari Kak Mahmud Yunus. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahmud Yunus dari Condet, Jakarta Timur. Ya, alhamdulillah, terima kasih untuk Kak Zira dan Bu Asma waktunya. Saya ingin menanyakan sesuatu apa sih yang buat Kak Zira kuat, ya, entah barang atau apa yang bisa membangkitkan dari keterpurukan. Oke, ada nggak sesuatu atau seseorang yang membangkitkan, yang membantu? Oke, Zira udah menemukan kekuatan ini memang dari diri sendiri, tapi ada nggak support system lain yang membuat Zira kuat? Ada, pasti. Karena pondasinya kan dari kita sendiri.
Tapi kita pasti harus ada yang menopang lagi kan, kayak gitu. Kayak pondasi itu bukan kerangka aja, tapi harus ada semen juga biar kuat. Dan semen-semen itu ibaratkan di pondasi itu pasti kakakku, terus sahabat-sahabat aku, sahabat-sahabat Bang Amer. Alhamdulillah, ibaratkan ya, warisan dari Bang Amer yang paling berharga adalah teman-temannya, adalah lingkungannya, seperti itu. Kayak karena Bang Amer baik ke orang, akhirnya orang pun baik ke aku, kayak gitu. Jadi ketika Bang Amer wafat, banyak banget sahabat-sahabat beliau, keluarga aku yang ibaratkan menguatkan aku, sampai akhirnya aku merasa, oh berarti yang kehilangan bukan hanya aku, gitu. Oke. Banyak penting untuk menemukan ya Zira, siapa-siapa yang kira-kira bisa menguatkan dan mendekat ke mereka gitu ya ketika musibah sebesar ini terjadi gitu ya. Oke ya. Adakah pertanyaan dari YouTube, Sheila, atau kita lanjut di sini? Dari YouTube masih belum ada nih Bun. Kita lanjut lagi ke Lita Solihat. Silakan Kak. Silakan Mbak. Sebutkan dari mananya ya. Silakan Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Solihat. Kebetulan saya sedang berada di Taiwan dan terima kasih untuk Bunda yang sudah menyempatkan jadi host dan juga Kak Nazira yang udah jadi narasumber, sangat memotivasi sekali. Pertanyaan saya, bagaimana perasaan Nazira setelah menyelesaikan buku ini dengan menulis 2 minggu dan perasaan yang campur aduk, perasaan setelah nulisnya itu gimana Kak? Masih kebawa dalam novel itu atau sudah selesai plong gitu? Terima kasih. Perasaan aku saat, jadi mungkin untuk kita punya punya caranya sendiri-sendiri ketika kita menganggap oke, sedih aku cukup di sini, untuk selanjutnya ayo aku bangkit, kayak gitu. Ada mungkin yang bertahun-tahun, ada yang berbulan-bulan, dan ketika novel ini rampung dan akhirnya dicetak, perasaan aku pada saat itu oke, rasa sedih aku kemas di sini semua. Nazira yang sedih, aku kemas dalam buku ini. Sekarang aku harus bangkit, aku harus menjadi sosok Zira yang baru, kayak gitu. Sosok Zira yang bukan lagi Zira yang kehilangan, tapi sosok Zira yang sedang berjuang, kayak gitu, berjuang dari rasa sakitnya, kayak gitu. Jadi ketika aku selesai menulis novel ini, tentu aku nggak terbawa suasana lagi, karena aku sudah mengatur mindset aku ketika buku ini selesai, maka rasa sedih aku pun akan aku kemas di sini, kayak gitu. Walaupun nggak semua ya, setidaknya walaupun aku kadang baca ya nangis lagi, inget Bang Amer ya nangis lagi, tapi setidaknya itu menjadi kekuatan buat aku ketika ternyata aku walaupun kemarin lagi kacau, lagi amburadul, tapi aku bisa ya nulis ini. Itu menjadi kebanggaan tersendiri untuk aku, kayak gitu. Kebanggaan aku terhadap diri aku ini yang menjadikan aku akhirnya kayak, aku bilang aku selalu percaya diri sama Allah, kayak gitu. Aku bilang berarti ini yang Allah maksud, gitu. Aku punya kepercayaan diri seperti ini, berarti Allah memberikan kekuatan baru nih ke aku, kayak gitu. Dari rasa insecure aku, dulu tuh aku orangnya insecurean banget, dikit-dikit gak pede, ngeluarin dikit, post foto nih, hari ini, besok udah aku hapus karena aku insecure. Tapi ketika aku ditinggal sama Bang Amer, tak, aku bikin novel, tak, aku merasa kepercayaan diri aku makin naik. Oh, berarti ini yang Allah kasih, gitu. Seperti biasa aku selalu kepedean sama Allah. Mungkin kalian bisa ikutin cara aku kepedean sama Allah, tapi memang itu yang membuat aku bilang hidup aku itu kejutan, banyak banget naik turunnya. Dalam 1 tahun aja aku dinikahkan, didapatkan kebahagiaan, di tahun yang sama aku diambil secara paksa, ibaratkan gitu. Mungkin kalau orang lain udah gila deh gitu, walaupun sempat gila, tapi itu kenapa aku selalu percaya diri sama Allah.
Allah ngasih kekuatan baru buat aku kayak gitu. Iya, Mbak Asma jadi ingat ini Zira, cerita seorang ada teman Mbak Asma dan dia punya adik ya. Ini Asma abadikan di buku Catatan Hati Seorang Istri gitu. Jadi dia menikah itu dengan suaminya itu cuma 2 minggu. Jadi 1 minggu pertama itu dia bulan madu, dia ini pulang bulan madu itu kecelakaan, suaminya terlempar dari bis, dia di tikungan, dan 1 minggu berikutnya itu suaminya terbaring koma. Ya, itu Masya Allah gitu ya. Jadi ya kisahnya Zira gitu ya, kisahnya teman-teman yang kehilangan, saya berharap banget gitu. Kita membutuhkan karena nggak semua kan. Artinya gini, yang mengalami gitu ya, bahkan mengalami kehilangan parah gitu ya, banyak gitu. Tapi nggak semua membukukan seperti Zira gitu kan ya. Padahal saya kira ini sangat dibutuhkan gitu. Maka mudah-mudahan yang teman-teman di KBMF nanti bisa baca juga di aplikasi KBMF ya. Nanti kita follow up insya Allah ya Zira ya. Iya, amin. Menguatkan teman-teman yang jauh. Oke, next lagi silakan Sheila, masih ada pertanyaan? Oke, untuk berikutnya dari Kak Putri Abah, silakan. Iya, Zira, saya boleh boleh minta tambahan waktu ya? Udah sih harus udah 2 menit, boleh ya? Untuk mungkin nanya gitu ya, Putri Abah 1, satu lagi siapa gitu. Aku juga seru sebenarnya kayak gini tuh seru. Nanti kapan-kapan bisa kita bahas apa lagi di sini ya. Oke, silakan Sheila. Ya, silakan. Ini nih Putri Abah ini Zira ya termasuk yang paling setia ikut acara nih ya, belajar, dia benar-benar mengisap ya semua pelajaran dari guru di aplikasi KBMF. Setiap minggu hadir dan setiap minggu berusaha bertanya. Oke, apa sayangku pertanyaan hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, kan setelah saya mengenal dunia tulis menulis, saya jadi terinspirasi. Tadi kisahnya Kak Zira itu pernah saya alami ya seperti itu. Tapi bukan ditinggalkan. Ada kisah lain tapi juga sangat menyakitkan seperti itu. Dan dulu itu saya dari kejadian itu sering menyalahkan Allah gitu. Karena sepertinya Allah itu membedakan saya dengan yang lain seperti itu. Sekarang itu saya terinspirasi. Oh, ternyata seorang Kak Zira yang tanpa orang tua, bahkan di lingkungan yang momennya seharusnya terus bahagia, malah ditimpa lagi dengan masalah yang lebih besar. Itu untuk seperti bangkit seperti sampai sekarang ini, saya belum bisa. Untuk saya pribadi itu apa yang harus saya lakukan untuk seperti Kak Zira seperti itu? Baik, silakan Zira, boleh langsung. Kenapa kita ketika ada musibah kan kebanyakan ya manusia tuh why me gitu. Ya, meskipun ketika kita senang kita diberikan karunia kita nggak bertanya why me ke Allah gitu ya. Gimana Zira? Menurut aku manusia tuh pasti ada di titik seperti itu Kak Putri. Aku pun sebelum bisa sepercaya diri ini sama Allah, tentu di hari pertama Bang Amr wafat, di saat tangan yang aku genggam itu udah dingin, aku juga bertanya kayak gitu sama Allah. Ya Allah, kok aku ya? Aku bilang gitu. Apa sih yang aku udah diambil keluargaku, kamu ambil mimpiku, kamu ambil bahagiaku, kenapa kamu ambil suamiku juga? Aku juga pernah berpikir seperti itu. Tapi aku kembali lagi, kita itu hidup cuma sebentar banget di dunia. Kalau kita hanya terlarut dari apa yang beliau ambil, kenapa kita kenapa kita juga nggak seterlarut itu, ibaratkan memuji Allah ketika kita bahagia, kayak gitu. Menurut aku Allah tuh udah sangat balance. Ketika Allah memberikan rasa sakit aku pada saat itu, kadang kita hanya fokus sama rasa sakit kita, tapi kita nggak ngelihat berkah-berkah yang Allah kasih lewat selipan-selipan gitu loh. Kayak pada saat pada saat abi aku meninggal waktu kecil, umi aku pergi, ibaratkan gitu, banyak banget hal yang bantuan kasih sayang Allah ke aku. Aku dipertemukan orang yang baik, aku dimasukin pesantren,
aku dimasukin pesantren dan akhirnya aku mampu mengenal ilmu Allah kayak gitu. Aku bisa belajar Al-Quran, aku bisa belajar hadis. Dan waktu Bang Amr wafat, aku menemukan keberkahan lain gitu dari yang lain. Ketika pada saat itu aku nggak fokus sama rasa sakit aku, tapi aku fokus sama berkah apa yang Allah kasih ke aku. Makanya perasaan kenapa sih aku mungkin bisa dibilang naif ya, aku kayak berusaha sok positif banget sih lo. Banyak yang bilang kayak gitu. Tapi dengan begitu aku bangkit gitu loh. Dengan perasaan itu, dengan cara pikir aku kalau yang nggak harus aku fokusin tuh jangan rasa sakit, tapi rasa bahagia aku yang Allah kasih ke aku kemarin aku kemanain kayak gitu. Jadi jangan berlarut-larut. Allah tuh nggak suka kan. Allah berkali-kali kan bilang di Al-Quran, dia nggak menyukai hambanya yang putus asa. Itu terngiang-ngiang di kepala aku. Ketika aku menyalahkan Allah dengan apa yang Allah kasih, tandanya aku udah hopeless, aku udah putus asa, dan aku nggak mau jadi orang yang muflih alias rugi gitu. Jadi hidup kita cuma di dunia sebentar, kita manfaatin aja, udah kita manfaatin dengan berbuat baik, berprasangka baik aja sama Allah gitu. Semoga Kak Putri bisa, aku tahu cara orang untuk menerima semua kehidupan itu nggak bisa secepat aku dan nggak bisa selama. Dan menurut aku cara orang tuh beda-beda. Tapi mudah-mudahan Kak Putri bisa, aku sama Kak Putri bisa sama-sama belajar kayak gitu dari rasa sakit kita gitu. Iya, dan takdir memang apa yang menanti di tikungan takdir itu kita nggak pernah tahu ya. Asma ada salah satu pembaca buku Asma Nadia yang dia cerita bagaimana seharusnya lamaran tapi ternyata suaminya kecelakaan gitu, dan itu akhirnya jadi inspirasi Asma nulis novel Cinta Maha Luas yang ada di aplikasi KBMR. Zira, ini sebelum satu pertanyaan, jadi Asma minta dua ya Zira ya, tapi ini dua ini Asma gabung dulu sama satu nanti mungkin yang sudah raise hands ya, karena menurut Asma ini menarik sekali. Ada dua pertanyaan di chat ya. Yang pertama adalah dari Fitri. Assalamualaikum Kak Zira, selain menulis, bagaimana cara meluapkan emosi ketika kakak kehilangan seseorang? Ya, aku juga kehilangan almarhum suami waktu hamil. Jujur ngerasa down, gak tahu harus gimana, itu dari Fitri. Kemudian Safari Nisa itu menambahkan, Kak Zira mau bertanya, ketika berduka, bagaimana cara menghadapi berbagai masalah setelah kepergian Bang Amr? Silakan Zira. Jadi selain nulis, caranya gimana meluapkan emosi, kemudian menghadapi berbagai masalah ketika udah sendirian nih gitu. Aku meluapkan emosi aku pasti dengan nangis. Dengan menangis. Rasa berharap ada di situ terus bisa meluk Zira gitu. Iya. Aku menangis dan aku memang tipe orang yang kalau nangis itu nggak mau dilihat orang. Sebenarnya. Ketika aku menangis keras, aku marah, aku biasanya aku malam-malam, dan biasanya habis sholat, ya habis lagi di momen, ibaratkan momen sendiri aku lah gitu. Aku luapkan semua rasa sakit aku luapkan semua kekesalan hati, kecemasan aku terhadap diri aku sendiri, kecemasan aku tentang masa depan aku nanti gimana. Aku luapin semua di situ. Dan memang pada dasarnya kita itu manusia dan kita butuh sosok hangat untuk menenangkan kita, alias kata-kata yang keluar dari orang yang bisa kita dengar. Mungkin kalau aku misalkan curhat sama Allah, ya udah aku hanya meluapkan, kita kan nggak mungkin Allah datang di hadapan kita, sabar ya Zira, nggak mungkin gitu. Tetap aja kita butuh seseorang. Jadi aku curhat ke psikolog. Menurut aku psikolog itu tempat yang sangat aman ketika kita bercerita tentang apapun, karena memang mereka punya kode etiknya sendiri untuk tidak menceritakan masalah orang lain ke orang lain kayak gitu. Zira, maaf Zira, berapa lama ketika kejadian meninggal terus Zira memutuskan oke, kayaknya aku pengen ke psikolog deh gitu? Itu pas 2 minggu kayaknya, 2 minggu Bang Amr gak ada, karena aku kan memang kuliah di psikologi. Iya. Ketika aku merasa hari aku udah mulai berantakan nih, badan aku udah gak kuat, aku suka lupa makan, aku suka ini,
kehidupan sosial aku terganggu, aku jadi kurang ngomong, aku nggak banyak ngomong ke kakak aku sendiri, aku nggak banyak ini. Ketika aku ngerasa kayak, kehidupan sosial aku terganggu, cara aku komunikasi orang terganggu, kerjaan aku cuma nangis aja, aku butuh psikolog. Oke. Iya. Jadinya aku ke psikologi. Dan bagaimana cara menghadapi masalah setelah sendirian gitu kan? Emang cukup sulit ya ketika ada masalah dan kita harus melalui sendiri. Biasanya kita bisa bercerita gitu kan sama suami, sama ini. Itu cukup sulit sampai sekarang aja. Kadang aku masih, aku mampu gak ya ini masalah ini cukup berat nih kayak gitu. Aku mampu gak ya? Tapi aku memang ketika aku mendapatkan masalah, aku menyelesaikannya itu dengan lapang gitu, kayak oke, kita selesain pelan-pelan, aku bisa, pasti bisa sendiri kayak gitu. Walaupun memang pasti bantuan datang dari mana aja kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini gak ada satupun masalah yang membuat aku down lagi, karena menurut aku pondasi aku cukup kuat untuk menerima hal-hal lain kayak gitu. Jadi ketika aku mendapatkan masalah baru, aku udah bukan, aku takut sama masalah ini, gimana caranya. Ketika aku mendapatkan masalah, oke, pasti selesai. Tapi alhamdulillah semua masalah tuh asal jangan ketakutan aja sih. Kayak aku nggak pernah ketakutan sama semua takdir Allah, karena pada dasarnya ketika Bang Amr wafat, di situ aku benar-benar meluapkan semuanya ke Allah, ke Tuhan, ke semesta kayak gitu. Ya udah, apapun yang terjadi, apapun yang datang dan pergi di hidup aku akan terima kayak gitu. Jadinya ya alhamdulillah sampai saat ini cukup nggak mengkhawatirkan sih, kayak udah ada masalah, ya udah nanti juga selesai, dan alhamdulillah selesai kayak gitu. Tapi berarti penting ya Zira, ini buat teman-teman semuanya, penting. Ini kita jadi nuansanya nulis gado-gado ini ya, masalah psikologi ya. Tapi penting berarti buat kita ketika sedih gitu ya Zira, kita tahu limit kita ya Zira. Dan kita tahu gitu, kapan harus seek for help gitu. Jadi kapan kita harus mencari bantuan gitu, supaya kan kayak tadi ya Zira melihat, oke, ini kehidupan udah berantakan, makan nggak teratur, ini nggak teratur, oke, berarti gue harus keluar dari situasi ini gitu. Sementara ada orang lain yang begitu dan akhirnya berlarut-larut gitu loh, nggak berusaha mencari pertolongan, padahal dia sudah sangat membutuhkan seseorang gitu ya untuk bisa mengeluarkan dia gitu dari kedukaan ya. Baik, terima kasih Zira. Karena memang Bunda stigma masyarakat Indonesia lebih tepatnya ke psikologi itu seolah-olah kayak kita gila sebenarnya. Banyak orang kayak gitu, ngapain ke psikologi? Udah sholat aja nanti kelar masalah lu. Ada yang kayak gitu. Dan stigma itu akhirnya turun-menurun sampai sekarang. Padahal mental itu sangat penting. Mental itu kan Bunda. Iya. Jadi makanya masa kita bisa panas, badan kita panas, kita tahu kita misalkan sakit gigi, kita tahu diagnosanya kayak gitu. Kenapa sakit rohingya ya, sakit badan bisa kita obati, kenapa sakit batin nggak bisa kayak gitu. Ketika kita merasakan ada yang nggak beres di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita, ada rasa ingin selesai, ada rasa putus asa, tandanya mental kita lagi nggak baik-baik aja. Dan itu kita harus mencari dokter, ibaratkan psikologi itu dokter untuk masalah mental, dan kita harus ke situ sebenarnya. Karena stigma orang Indonesia yang udah mendarah daging tentang orang gila itu loh Bunda. Jadinya akhirnya orang takut untuk ke psikolog. Iya, dan teman-teman juga ini ya, itu termasuk yang Asma bahas tuh di novel Haya 2, yang Cahaya di Bawah Cahaya ya. Karena menurut Asma benar nih, antara psikolog dan psikiater aja orang Indonesia nggak tahu bedanya gitu. Banyak yang nggak tahu bedanya maksudnya gitu. Dan ini harus diluruskan stigma ini ya, supaya orang nggak alergi untuk bicara sama psikolog, atau bahkan jadi tahu limit untuk oke, ini sekarang udah bukan psikolog nih, saya harus ke psikiater gitu ya. Oke. Zira, satu pertanyaan lagi ya Zira ya. Maafkan ini nambahnya di banyak. Silakan Sheila, satu pertanyaan penutup. Oke, berikutnya dari Kak Erma Rismawanti, silakan. Silakan Erma. Dari kota mana Kak? Iya, Assalamualaikum Bunda sama Kak Zira. Saya kebetulan yang ingin kan mungkin lebih ke penulisan ya Kak, boleh ya? Boleh, silakan. Pernah nggak Kak Zira merasa insecure saat menulis, misalnya ketika tadi kan Kak Zira kan sempat bilang kalau
setelah selesai menulis dibaca lagi gitu kan. Nah, pernah nggak ketika menulis selesai lalu dibaca kembali, kok tulisannya cuma segini aja, kok ini jelek, pernah nggak? Misalnya seperti itu, ada rasa seperti itu atau enggak? Misalnya ketika Kak Zira merasa, oh tulisannya ternyata jelek, lalu langkah apa yang sebaiknya apa yang sebaiknya untuk mengatasi itu tuh seperti apa, Kak? Terima kasih. Ya, pertanyaan penutup ya. Jadi mohon maaf yang masih mengacungkan tangan ya. Mudah-mudahan nih kapan-kapan Ziranya bisa kita culik lagi nih. Jadi bersedia mudah-mudahan kapan-kapan berbagi lagi dengan kita semua dan menginspirasi. Silakan Zira. Insecure saat nulis, pasti sih. Kalau menurut aku semua penulis pasti merasakan ini, mungkin gitu. Apalagi untuk penulis awal kayak kita. Aku termasuk penulis awal kan. Jadi ketika aku nulis, ketika aku baca ulang, kok begini ya? Orang bisa baca, orang bisa paham ya sama maksud aku. Kayak gitu. Hal-hal kayak gitu pasti ada dan pasti gitu muncul di batin kita gitu. Ketika kita menulis, padahal kita kan ketika menulis tuh kayak enak gitu kan. Terus kita baca ulang, ini orang bakal paham gak ya sama tulisan aku? Ini orang bakal ini gak ya? Kayak gitu. Tapi kembali lagi, aku menulis, kita nih mungkin kalau aku pribadi, aku menulis itu hanya ingin meluangkan healing aku dan ingin meluangkan semua emosi aku dalam buku. Dan aku enggak mengharapkan respon orang. Jadi aku menulis karena aku ingin menulis gitu. Jadi ketika orang yang baca mau suka atau tidak ya terserah mereka kayak gitu. Karena kan aku sudah menulis. Ini tulisan aku terima karya aku sendiri kayak gitu. Jadi ketika kita menerima karya kita, insya Allah pasti orang yang suka pasti suka, orang yang nggak suka pasti nggak suka gitu. Jadi ya udah biarkan aja mereka seperti itu. Yang penting kita sudah jujur, kita sudah meluangkan menulis kita kayak gitu. Kalau aku pribadi seperti itu. Baik, Zira, terima kasih. Subhanallah sudah berbagi cerita, sudah berbagi kesedihan dan masih bisa berbagi senyum juga untuk kita ya. Padahal pasti duka itu pasti tidak pernah benar-benar hilang. Ya, kalau ngelihat dari tagline bukunya 170 Days itu aku ikhlas tapi aku rindu. Ya, dan rindunya itu akan tetap di sana gitu. Tapi terima kasih sudah kuat ya. Terima kasih sudah bukan hanya kuat tapi juga kuat untuk membagikan lukamu ya menjadi cerita yang insya Allah banyak orang bisa memungut hikmah dan pelajaran di sana ya. Jazakumullah khairan jaza Zira ya. Mudah-mudahan tidak kapok ya untuk berbagi dan kami tunggu. Tadi di chat tuh banyak banget tuh. Mau Mbak aku di sini nggak bisa baca ini ya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kita insya Allah akan bisa mendapatkan bab-bab ya. Dan kita bisa diskusi juga ya. Mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi juga ya Zira ya. Insya Allah nanti teman-teman mudah-mudahan bisa ya, kita doakan Zira sehat, diberikan kemudahan, nanti karya 170 Days-nya bisa insya Allah juga ada di aplikasi KBMF. Tapi teman-teman yang ingin mendapatkan buku cetaknya bisa kemana nih Zira? Untuk teman-teman semua yang mau buku cetak aku, kalian bisa langsung follow tulisan Zira di Instagram. Dan kebetulan aku lagi buka buku aku udah ready gitu. Soalnya kan memang 2 bulan kemarin itu masih PO Bunda, jadi mereka nunggu lama dan sekarang udah ready. Jadi buat kalian yang mau buku 170 Days, kalian bisa ke tulisan Zira, di situ ada link bio-nya. Kalian bisa order di situ, teman-teman. Oke, ya sukses ya buat Zira ya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah ya. Jujur ya Zira, kalau sebagai penulis yang sudah setengah abad, Basma boleh berpesan buat Zira ya. Zira dengan kedewasaan kamu, dengan cara kamu menghadapi ujian, dengan cara kamu melihat ya, perspektif kamu melihat segala sesuatu, Asma benar-benar berharap kamu terus menulis ya, karena kita membutuhkan orang-orang dengan kedewasaan gitu dan kemampuan insya Allah untuk menyerap hikmah untuk bisa membagikannya, supaya makin banyak orang-orang yang sedih jadi kuat ya, makin banyak orang-orang yang bisa juga mendapatkan pelajaran gitu. Jadi mudah-mudahan Zira selalu dimudahkan ya oleh Allah. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih ya masih bertahan untuk mengikuti Belajar dari Bintang Malam ini, menjahit luka menjadi cerita bersama Nazira Safa, dan kita doakan mudah-mudahan buku berikutnya bisa kita nikmati, dan yang sekarang teman-teman tadi bisa mendapatkan buku 170 Days itu di tulisan Zira ya di Instagram. Kemudian juga kita menunggu sama-sama ya teman-teman yang sudah di aplikasi KBMF, kita menunggu mudah-mudahan
mudah-mudahan kita bisa mendapatkan versi digitalnya di aplikasi KBMF ya. Sheila silakan nanti kontak Zira ya untuk dibantu. Dan rekan-rekan terima kasih sekali lagi ya, sampai berjumpa pekan depan ya. Harinya mungkin ada pergeseran tapi waktunya Zira kita akan foto bareng dulu Zira nanti ya. Waktunya insya Allah akan diinfokan untuk belajar dari bintang ke depan. Saya lupa ya hari Kamis atau hari Jumat ya atau hari Sabtu ya. Jumat ya? Cepi ya? Ingat saya Jumat ya. Oke, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Okistiana Dewi bisa bergabung bersama kita dan kita juga bisa mengambil banyak ibrah ya. Silakan teman-teman manfaatkan. Buat saya luar biasa sekali yang sudah dilakukan aplikasi KBMF, karena aplikasi lain biasanya menyediakan ruang ya untuk nulis dan baca aja gitu. Tapi untuk ini kita benar-benar dikasih sekolahan istilahnya gitu ya, dikasih sekolah, bisa berguru ke banyak orang lewat aplikasi KBMF ini, lewat acara Belajar dari Bintang ya. Doakan KBMF lancar ya, sukses, dan teman-teman bisa menjadi bagian ya untuk membaca. Yang belum buka akun bisa buka akun, bisa download aplikasi KBMF di Google Play Store ya, kemudian bisa buka akun di sana, bisa mulai membaca, bisa mulai juga menulis, dan mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan mendapatkan karyanya Zira untuk kita nikmati di sana ya. Bunda, terima kasih sekali lagi ya. Itu diumumin jadi kita akan buka penjualan saham nih KBMF nanti hari tanggal 10 akan ada Zoom untuk ngomong itu, tapi nanti dibikin grup, tapi nanti habis foto saya umumin kenapa, buat apa, apa keuntungannya dan lain-lain. Siap ya, kalau gitu saya biar semua bisa jadi pemilik KBMF juga. Siap ya, jadi kita bisa jadi penulis dan jadi pengusaha sekalian ya. Baik rekan-rekan sekalian, saya tutup acara Belajar dari Bintang malam ini bersama Nazira Safa, dan kita akan foto bareng ya. Lebih kurangnya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf ya Zira, khususnya nih terkait Zira, dan juga kepada teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Sheila untuk foto barengnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan teman-teman buka kameranya, kita foto bersama terlebih dahulu. Untuk slide pertama, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu untuk slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bunda, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Zira sehat-sehat ya. Pamit semuanya juga yang mengikuti YouTube ya. Silakan pengumuman soal. Terima kasih semuanya. Terima kasih Zira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada informasi lagi.